Hari ini saya akan mereview aplikasi EasyCash pinjaman online setelah saya menggunakannya 3 tahun ya, mulai 2021, 2022, 2023, 2024. Pokoknya 3 tahun lah saya memakai aplikasi EasyCash ini. Dan kita akan lihat apakah bunganya semakin ringan atau justru malah lebih memberatkan nasabahnya. So, kita akan ulas di video kali ini. Teman-teman jangan di skip-skip, tonton sampai selesai agar teman-teman tidak ketinggalan info pentingnya. Buat yang baru mampir ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, setelah saya menggunakan aplikasi EasyCash ini selama 3 tahun, limit saya sekarang 8.500.000. Dan ternyata limit ini terus berubah, teman-teman. Nggak seakan-akan terus naik gitu, nggak ya. Jadi awalnya kita mendapatkan limit misalkan 1 juta, makin lama makin naik. Itu salah. Ternyata limitnya bisa naik turun. Kadang kita bisa mendapatkan limit 10 juta, bahkan di atas 10 juta. Dan nanti di tahun berikutnya bisa jadi limit kalian akan turun. Karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya misalkan sudah minimnya pendana atau investor yang masuk dalam aplikasi EasyCash. Karena aplikasi EasyCash ini yang meminjami nasabahnya adalah ya orang-orang seperti kita. Aplikasi EasyCash ini adalah platform peer-to-peer lending di mana di dalam aplikasi tersebut ada seorang pemberi pinjaman dan juga ada orang yang meminjam. Jadi kalau tidak ada yang memberi pinjaman, tidak ada yang naruh duit di situ, ya limitnya otomatis nasabahnya akan dikurangi secara perlahan-lahan gitu ya. Kemudian jika tahun berikutnya banyak investor yang masuk atau banyak orang-orang seperti kita yang naruh duit di situ, ya limit peminjamnya akan dikasih lebih tinggi lagi, dikasih limit, ditambah limitnya semuanya seperti itu. Nah, itulah salah satu faktor penyebab limit naik turun di aplikasi EasyCash. Nah, sekarang punya saya saat ini adalah 8.500.000 dan kita akan ulas bunganya. Di tahun 2024 ini berapa persen bunga pinjaman dari aplikasi EasyCash ini? Supaya teman-teman nanti tahu gambarannya dan bisa memperhitungkan kembali jika mau meminjam di aplikasi EasyCash. Oke, sebelum kita ulas bunganya, mungkin ada teman-teman yang baru tahu soal pinjaman ini dan mungkin bertanya-tanya apa sih syaratnya pinjam di aplikasi seperti ini. Syaratnya hanya butuh nomor HP dan KTP saja, teman-teman, dan tentunya usia kalian harus sudah lebih dari 18 tahun ke atas. Nah, setelah teman-teman memenuhi syarat dan dianggap layak diterima sebagai nasabah, nanti teman-teman bisa mengajukan pinjaman atau mencairkan pinjaman di aplikasi EasyCash ini dan akan cair ke rekening kalian. Untuk rekening pencairan, teman-teman bisa menggunakan rekening bank apa saja yang ada di Indonesia, termasuk e-wallet juga, yaitu Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Oh ya, saya lupa disclaimer ya, bahwa di sini saya tidak disponsori oleh aplikasi EasyCash ini. Saya hanya murni share berdasarkan pengalaman saya menggunakan aplikasi ini dan memberitahu info ke teman-teman seberapa besar bunganya dan seberapa besar limitnya agar teman-teman bisa mempertimbangkan kembali jika mau pinjam di aplikasi seperti ini. Baik, sekarang kita akan lihat berapa persen bunga dari aplikasi EasyCash di tahun 2024. Di sini saya bikin 1 juta aja biar enak sebagai patokan ya. Dan minimal pinjam di aplikasi EasyCash ini adalah 600.000. Di bawah 600.000 kalian tidak bisa pinjam. Dan maksimalnya yaitu limit kalian. Misalkan 8.500.000, berarti maksimal yang bisa teman-teman pinjam adalah 8.500.000. Dan misalkan teman-teman pinjam 1 juta. Ternyata di sini total pelunasannya yaitu 1.062.000. Dan tenornya yaitu 2 periode atau 2 bulan, teman-teman. Cicilan per bulannya adalah 531.000. Setelah saya hitung-hitung, ternyata jika kita pinjam dengan tenor 2 bulan, kita akan dikenakan bunga sekitar 6, sekian persen. Kemudian dengan pinjaman yang sama, tapi tenornya 4 bulan atau 4 periode. Ternyata total pelunasannya adalah 1.226.000. Kita kena bunga 226.000.
dengan cicilan Rp306.000 setiap bulannya dikali 4 bulan. Dan setelah saya hitung dengan pinjaman 1 juta, total pelunasannya sedemikian rupa, kita kena bunga 22,6%. Sekitar itulah. Gimana menurut kalian? Apakah mahal atau murah? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang terakhir yaitu tenor 6 bulan. Dengan pinjaman yang sama, total yang harus kita bayar nanti adalah Rp1.391.000. Jadi kita kena bunga Rp391.000, hampir Rp400.000 dengan jangka 6 bulan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa tenor 6 bulan ini adalah tenor yang paling panjang dari aplikasi EasyCash. Untuk cicilan per bulannya, kita harus bayar Rp231.000 setiap bulannya jika pinjaman 1 juta. Setelah saya hitung, jika kita pinjam 1 juta dengan tenor 6 bulan, kita akan kena bunga sekitar 39%. 39, berapa gitulah. Jadi jika teman-teman melakukan pinjaman dengan cicilan yang panjang, maka bunganya juga akan semakin tinggi ya. Nah, setelah menonton video ini, teman-teman jadi tahu seberapa besar bunganya dan silahkan dipertimbangkan kembali jika teman-teman mau pinjam. Kalau dirasa terlalu mahal, saya ingatkan jangan sekali-kali coba pinjaman seperti ini. Karena nanti jika teman-teman terjebak, maka nanti ya tahu sendirilah sekarang gimana ya. Ada istilah gali lubang tutup lubang, nanti akan jadi seperti itu dan teman-teman akan stres, akhirnya bunuh diri. Diakibatkan oleh apa ya? Diakibatkan oleh teman-teman sendiri. Menurut saya seperti itu ya, karena di awal sudah jelas-jelas dikasih rincian. Udah tahu keberatan malah diambil aja. Ya, silakan dipikir-pikir kembali teman-teman ya. Dan ingat, pinjamlah secara bijak, jangan digunakan untuk foya-foya. Jika butuh misalkan untuk modal usaha, ya apa boleh buat. Kalau misalkan untuk kebutuhan konsumtif, saya rasa jangan ya. Misalkan digunakan untuk jalan-jalan, beli iPhone, atau belanja, ya jangan teman-teman. Itu akan mempersulit diri kalian sendiri. Oke, sekian dulu di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.